Sore hari ini Pendeta Michael sudah ada bersama-sama dengan kita. Kita akan mempersiapkan hati untuk menerima firman, tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Ialah kita mempersiapkan hati seperti bejana yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Hati kita siap dibentuk oleh firman Tuhan, seperti bejana yang dibentuk oleh tukang yang membentuk peril. Bagaikan bejana. Saat kita menyanyi, kita menghayati kata-kata dalam lagu ini supaya kita bisa merasakan bagaimana Tuhan membentuk kita sehari demi sehari. Bagaikan bejana siap dibentuk, tebikan hidupku di tanganmu, dengan
Yesus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi duduk kepala masuk ke dalam doa. Puji Dia Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk ibadah pada sore hari ini. Engkau bukan saja memanggil kami, mengumpulkan kami di tempat ini, Engkau juga memperhatikan kebutuhan rohani kami, bahkan menyediakan firman-Mu yang suci bagi setiap kami yang berada di sini, maupun orang-orang yang dicintai oleh Tuhan juga, meskipun mungkin hari ini belum datang. Biar Tuhan mempersiapkan hati kami, layakkanlah kami untuk merenungkan dan melaksanakannya juga. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, biar segala hormat, puji syukur, kemenangan, serta kemuliaan hanya bagi Engkau untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu，主啊，你赐福今天下午聚会对我们说话，我们将感谢祷告是奉主耶稣的名祈求。Amin. Mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan dengan membuka Alkitab kita, yaitu daripada 1 Samuel di dalam perjanjian lama. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-35. Samuel 记上第2章27到30节。1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-35. Sesudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama dengan cara saling bertanggapan. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya yang memulai terlebih dahulu. Ayat yang ke-27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun?" Silakan. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukuran dan memakai baju efod di hadapanku. Supaya kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian ke orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau memandang dengan mata permusuhan kepada kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yaitu apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga dia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekali uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, "Tempatkan kepadanya aku dalam salah satu golongan
saudara makan sekerat roti. Kemudian lanjutkan pasal yang keempat, tetap 1 Samuel pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita sama-sama membaca bersama-sama, yaitu pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Celak membawa kabar itu, orang Israel melarikan diri daripada orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas telah tewas, dan takut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya takut Allah itu, jatuhlah Eli terletak dari kursi seperti gerbang. Pada lehernya patah dan dia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan yang telah dibaca oleh kita semua. Kita akan merenungkan tentang bagaimana satu keluarga dibangkitkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan juga, bahkan dipanggil, dipakai oleh Tuhan. Akhirnya maafkan, dibuang oleh Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi saudara dan bagi saya juga, khusus dalam zaman ini. Sehingga menjadi peringatan yang sehat bagi setiap orang kita. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ada seorang abdi Allah diutus oleh Tuhan Allah datang kepada Imam Eli waktu itu. Imam pada waktu itu sebagai seorang yang mempunyai pencapaian tinggi sekali. Seperti saudara Ibu Alicia dan Ibu Helena dan saya diutus oleh Persekutuan Maranatha pergi menghadap Bapak Jokowi. Wah, itu bukan satu hal yang biasa, saudara sekalian. Seorang abdi Allah, mungkin dia orang biasa seperti saudara dan saya, tapi disertai oleh Tuhan. Punya pesanan dari Allah langsung untuk menghadapi Imam Eli waktu itu. Saudara, ini sangat penting. Mengapa? Karena ada pesan dari Tuhan mau disampaikan kepada Imam Eli pada waktu itu. Aku masih ingat ada seorang pendeta rekan kerja saya, yaitu aku nggak usah sebutkan, yaitu Bapak Pendeta Limko Hanha, ya mungkin Ibu Alicia juga kenal. Beliau sering dari Jakarta pergi ke Manado, Amuran, dan terus dari Sulawesi Utara dan sebagainya. Beliau sama kami dipercayakan sebagai dosen mendidik mahasiswa-mahasiswi. Tapi pernah datang seorang, yaitu bos, umurnya hampir 60 ke atas. Punya pengalaman kesuksesan bisnis, dagang, wah. Tapi maafkan, kalau ada kesalahan, kita mau dididik, tidak mau dinasihati. Bahkan di dalam rapat dosen kami maafkan. Bapak Pendeta Lingkuan bilang, Pak Tom, kami tidak mampu lagi untuk mendidik. Bisakah Bapak, yaitu Pak Tom, langsung saja menghadapi mereka? Nah, akhirnya berhasil karena apa? Ada utusan lebih tinggi, maafkan daripada Allah, langsung menghadapi, menasihat. Barulah dia taklukkan dirinya di hadapan nasihat dari Pendeta Dr. Stephen Tom. Mungkin saudara, ini ilustrasi yang sederhana bisa dimengertikan. Maksudnya Imam Eli waktu itu mempunyai pejabat yang begitu tinggi. Saudara, tidak ada orang boleh menasihati lagi. Karena apa? Semua orang menganggap kami lebih rendah, apalagi engkau hamba Tuhan. Tetapi saudara, ada seorang abdi Allah diutus oleh Tuhan Allah, langsung menghadapi saudara. Demikianlah firman Tuhan, selalu begitu. Kami mempunyai pesan yang dari atas, dari surga, saudara, yang kami mau sampaikan kepada saudara sekalian. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan taklukkan dirinya sendiri di bawah keturunan Firaun, saudara. Itu mengingatkan kepada Imam Eli waktu itu. Bukankah saudara, engkau adalah keturunan yang mengalami keselamatan Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh di Mesir, saudara.
pasti diceritakan oleh nenek moyangmu. Bagaimana Tuhan begitu nyata menyelamatkan nenek moyang saudara. Artinya apa? Saudara dan keluargamu pernah diselamatkan oleh Tuhan. Pernah diselamatkan oleh Tuhan. Pernah sendiri mengalami keselamatan Tuhan Allah begitu nyata dan sungguh. Kenapa sekarang saudara kalian tidak menghormati korban sembelihan Tuhan? Kenapa mau menggemukkan dirimu sendiri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel? Kenapa engkau tidak menghormati Tuhan yang menyelamatkan nenek moyangmu dan menyelamatkan engkau juga? Kenapa tidak mau menghormati kepada Tuhan Allah yang sekarang memanggil engkau, memilih juga mau memakai engkau? Bahkan engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada menghormati Tuhan. Saudara, ini satu hal yang sangat penting juga. Orang yang pernah diselamatkan oleh Tuhan, bukankah seharusnya kita menghitung akan anugerah Tuhan? Amin. Bukankah kita selalu harus mengingat akan anugerah Tuhan, bahkan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu cepat waktu berjalan, mereka kelihatan seperti lupa akan anugerah Tuhan. Saudara, ini menjadi satu hal yang cukup ngeri, atau satu hal yang cukup bisa memberikan peringatan kepada setiap kita. Di dalam hidup saya pernah ada 2 kali aku betul-betul hampir mati, sehingga aku sekarang melihat kembali, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Orang seperti saya betul-betul mengalami penyelamatan Tuhan, atau betul-betul mengalami keselamatan dari Tuhan. Bolehkah saya sombong begitu cepat melupakan anugerahnya? Kali yang pertama, kira-kira waktu saya masih masa SD, aku mau pergi ke rumah teman saya, singkat cerita, karena harus lewat satu jalan yang begitu sempit, di sisinya samping dinding rumah. Lalu ini langsung jurang itu lembah, begitu dalam. Aku akhirnya nggak tahu, waktu saya bawa tas, orang memanggil saya lihat ini tas, tang, menabrak. Lalu saya terbawa ke, wah, itu saudara, waktu itu jatuh. Aku mulai, Tuhan, itu begitu nyata, saudara bisa mengerti. Ini jatuh, wah. Lalu, aku teriak, Tuhan. Tiba-tiba, nggak tahu, aku juga tidak melihat ada sebuah pohon itu ranting cukup kuat. Wah, mempertahankan saya, sehingga aku, kulit, sampingnya jurang, ke atasnya, aku sama sekali tidak bisa bergerak. Ini betul-betul nyata. Aku jarang ngomong. Tuhan. Aku bahkan lihat kalau saya bergerak sedikit, langsung akhirnya atasan lemparkan sebuah tali. Aku hanya pegang yang telah disediakan, itu tali, lalu dibawa ke atas. Setiap kali aku melihat begitu jelas, pernah diselamatkan, pernah di dalam keadaan begitu sulit, susah, bahaya, mengalami penyelamatan yang begitu nyata dari teman saya. Demikian juga kali yang kedua, saudara, aku pergi ke sungai berenang. Nah, teman kami dan juga orang dewasa betul-betul memberikan warning, peringatan. Ini ada, 对不起，把听那个救生圈怎么讲？ alat penyelamatan atau apa? Pokoknya harus dikalungkan, jangan lepaskan. Iya, pelampung, ya. Terima kasih. Aku sudah dikalungkan, tapi aku sama sekali tidak bisa berenang. Aku akhirnya melihat tidak ada orang melihat saya. Aku sengaja mau coba
Wih, akhirnya tenggelam, saudara. Aku berteriak, waduh, kaki saya tidak bisa menginjak apa-apa tentang saudara. Wah, akhirnya aku minta tolong, semua orang tak jauh. Aduh, tiba-tiba kayaknya ada satu kekuatan mendorong saya akhirnya menginjak saudara. Wah, seumur hidup. Sekarang aku bisa berenang banyak. Tapi saya dengan catatan tidak mau sombong lagi. Ini begitu nyata, saudara. 2 kali hampir mati dalam keadaan begitu bahaya. Diselamatkan saudara. Begitu mengalami, ini tidak bisa melupakan. Tapi sekarang aku menjadi orang yang berada sekarang ini. Ini betul-betul semata-mata anugerah Tuhan. Demikian juga Imam Eli. What happened to you and your family? Apa yang terjadi padamu dan keluargamu, saudara? Bukankah nenek moyangmu waktu itu dibelenggu, dikuasai, disisah atau disusah atau diperlakukan sebagai budak di Mesir. Akhirnya Tuhan mendengarkan permintaan 2 saudara sekalian, lalu turun menyelamatkan nenek moyangmu. Bukankah harus lebih bersyukuri dan dengan perasaan yang tidak layak kita menjadi pelayan Tuhan, saudara? Kemarin saya ikut satu persekutuan, singkat cerita. Ada seorang penemu yang menemukan itu vaksin yang bisa mematikan, yaitu kematian kelam, yaitu kemudian juga menyelamatkan banyak orang. Dia menemukan itu 疫苗，帮助黑死病跟霍乱。saudara, dia menemukan itu vaksin untuk mematikan penyakit kematian itu kelam, dan juga virus yang disebut corona, itu horor, orang bisa langsung menceret dan sebagainya. Tapi waktu itu dia umur 20, dia seorang Ukraina, saudara. Ya, dia orang betul-betul yang berwarna putih. Waktu itu dia barusan mengalami keselamatan Tuhan Yesus Kristus, langsung mengeluarkan satu doa yang begitu indah. Kepadamu ya Tuhan, hidupku dipersembahkan kepadamu. Biarlah jadikan saya berkat bagi banyak orang, sehingga aku menyaksikan akan kemuliaan Tuhan. Aku senang sekali. Dia lanjutkan studi di fakultas atau jurusan fakultas kedokteran. Diberkati, saudara. Aku senang sekali. Demikian pula, saya permisi tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah engkau betul-betul mengalami keselamatan Yesus Kristus? Kalau begitu, saya bersyukur saya memuatkan saudara boleh menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Lalu terus mengingat kepada saudara, yaitu dirimu sendiri. Aku tidak bisa sombong. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Yang kedua, saudara, keluarga bagaimana bisa hancur, pernah mengalami keselamatan Tuhan tapi lupa, mulai sombong. Yang kedua, saudara, pernah diselamatkan. Yang kedua, pernah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan, tetapi mereka tidak menghargai, yaitu posisi mereka sebagai pelayan Tuhan, saudara. Ini penting. Tadi firman Tuhan mengatakan, yaitu, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya dia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan
segala korban api-apian orang Israel, saudara. Ini pesan dari seorang abdi Allah langsung kepada Imam Eli pada waktu itu. Kalian pernah sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan dan mengalami keselamatan Tuhan Allah yang begitu dahsyat. Bahkan dia bukan saja menyelamatkan nenek moyangmu, dan dia juga memilih saudara bagi dia sendiri untuk apa? Mempersembahkan korban di atas mezbahnya dan juga membakar ukupan di hadapannya dan juga memakai baju efod di hadapannya. Ini satu kemuliaan luar biasa. Dan juga diberikan itu segala korban api-apian dari orang-orang yang mempersembahkan kepada Tuhan, yaitu orang Israel. Saudara, ini berkat Tuhan. Mereka pernah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, mereka dipilih oleh Tuhan langsung dari segala suku Israel bagi Tuhan. Ini bukan kehebatan kita, tapi Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berdaulat memilih orang yang tidak layak untuk melayani Tuhan. Saudara, mereka dipilih oleh Tuhan, lalu boleh mempersembahkan persembahan, mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan. Mereka diizinkan untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Mereka boleh mewakili Tuhan Allah, yaitu mempersembahkan itu korban sembelihan kepada Tuhan. Artinya apa? Itu lambang lembu dan domba yang telah disembelih. Artinya apa? Itu melambangkan yaitu anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, akan yaitu menghapus dosa kita dengan dia mencurahkan darahnya bagi saudara dan bagi saya. Dan dia rela mati di atas kayu salib untuk memberhentikan murka Allah, bahkan memperdamaikan saudara dan saya dengan Tuhan Allah. Dan segala hutang dosa kita telah dilunas bayar oleh darah Yesus Kristus. Saudara, ini sangat penting. Orang-orang meninggalkan kota mereka setiap tahun, pergi ke Silo, pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa seekor lembu atau domba dan sebagainya, lalu mempersembahkan hal-hal tersebut kepada Tuhan. Itu mau diampuni oleh Tuhan. Mereka seperti mau menyatakan isi hati mereka di hadapan Tuhan, yaitu Tuhan, aku seharusnya mati seperti ini, yaitu lembu ini atau domba ini. Tapi sekarang pengganti ini yang menggantikan kami orang berdosa ini telah mati, telah korban, telah mencurahkan darahnya. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan sekali lagi, boleh diberikan bagian damai sejahtera di dalam hati kami setelah dosa kami diampuni. Saudara, ini satu hak yang sangat istimewa, bagus sekali. Mereka sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Itu imam yang dipilih oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan, dipanggil dan dipakai oleh Tuhan. Saudara, ini hak sangat mulia. Banyak orang menunggu di hadapan Tuhan melalui pengantara, yaitu tugas-tugas imam. Kami bisa diterima, dosa kami boleh dihapus, kami boleh sekali lagi ada persekutuan dengan Tuhan lagi, boleh mempunyai damai sejahtera setelah dosa kami diampuni karena persembahan ini telah diterima oleh Tuhan. Saudara, ini penting. Tapi maafkan, mereka mulai tidak mengindahkan Tuhan, tidak mempentingkan, tidak menghargai saudara. Bahkan mereka membakar ukupan di hadapan Tuhan. Artinya apa?
mereka diberikan kesempatan dan hak boleh berdoa kepada Tuhan untuk manusia. Mereka boleh berdoa kepada Tuhan, minta petunjukan dan minta nasihat dari Tuhan untuk menyampaikan atau memberikan dorongan atau memberikan penghiburan kepada orang yang mencari Tuhan. Membakar ukupan di hadapan Tuhan. Ini yaitu kita diberikan hak boleh berdoa kepada Tuhan demi nama Yesus Kristus, pengantara antara Allah dan manusia. Saudara, ini bagus sekali. Tapi maaf, kelihatan sekarang mereka tidak mau mendekat dengan Tuhan. Tidak suka berdoa kepada Tuhan, saudara. Tadi telah menghadap persembahan dari orang-orang Israel, mulai tidak memindahkan, mulai tidak menghargai, tidak menghormati. Sekarang juga mulai malas, tidak mau mendekat dengan Tuhan, tidak mau berdoa kepada Tuhan bagi umat Tuhan. Yang ketiga, mereka anggap ini baju efod di hadapan Tuhan, ini nothing. Oh, ini bahaya. Saudara, maaf ya, biasanya saya jarang pakai ini. Aku seorang pendeta, diperjaga oleh Tuhan saja. Maksudnya aku jarang pakai ini karena hari ada tugas mau pimpin perjamuan kudus. Memang kita harus menghormati Tuhan. Setuju? Sama kalau kita mau bertemu dengan Bapak Jokowi, Presiden Indonesia. Janganlah pakai apa? Sandal atau celana pendek. Ini kurang menghormati. Demikian pula. Sama Imam Eli dan kedua anakmu, Hofni dan Pinehas. Kalian diberikan baju efod di hadapan Tuhan. Ini sangat mulia. Ini mewakili Tuhan. Alkitab mengatakan mereka tidak menghargai, bahkan tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu itu kemah pertemuan, saudara. Ini Alkitab mengatakan, saudara. Mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, saudara. Engkau diberikan baju efod di hadapan Tuhan. Engkau sengaja menajiskan, menodainya. Itu akan bikin Tuhan Allah yang suci marah. Amin. Saudara, seperti seorang ibu, seorang ayah barusan memandikan anak, barusan bersih. Wah, ini hadiah ya, baju yang terbaru untukmu ya. Silakan. Kita cuma balik ke tabur, lalu, wih, dia sudah mengkodori dirinya sendiri. Dengan, wah, tapi pasti, aduh, kenapa engkau tidak menghargai? Oh, sebagai orang tua kita bisa marah sekali. Demikian juga, hai Imam Eli dan keluargamu, apa yang terjadi padamu, saudara? Bukankah kita sudah mengalami keselamatan Tuhan Allah, saudara? Bukankah kita sudah dipilih, dipercayakan, bahkan dipanggil keluar untuk melayani Tuhan? Bahkan sekarang dipakai oleh Tuhan. Saudara, ini hak begitu mulia. Ini kesempatan begitu indah. Saudara, boleh mereka menajiskan itu pejabatnya, tugasnya. Bahkan tidak mau mendekat dengan Tuhan, tidak mau seperti berdoa untuk umat, tidak menghargai, membakar ukupan di hadapan Tuhan, bahkan sembarangan, saudara. Ini ada satu catatan aku membaca daripada 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai tidak ayat yang ke-17. Saudara boleh sama-sama melihat. Ataupun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Tursila. Mereka tidak memintakan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam pelana atau ke dalam periuk.
Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab dia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian, sangat besarlah dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Saudara, ini dicatat oleh Tuhan, saudara. Alkitab tidak akan menutupi kesalahan manusia, termasuk saya, saudara. Alkitab selalu menyatakan fakta yang sesungguhnya. Bukan kita melihat buku riwayat Hirari atau buku riwayat seseorang yang agung selalu memuji-muji dia. No. Alkitab mencatat kelemahan, kesalahan, dan kegagalan manusia untuk menjadi peringatan bagi saudara dan saya. Saudara, mereka dipilih oleh Tuhan, dipanggil, dipakai oleh Tuhan, tapi tidak mengindahkan Tuhan, tidak tahu batas hak iman, saudara. Ini bahaya sekali. Bagaimana mereka merampas. Saudara, sekali lagi, orang bawa persembahan yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, justru mau itu tanda pengampunan dosa yang diberikan iman kepada mereka, menginginkan yaitu damai sejahtera setelah dosa mereka dihapuskan. Ingin ada persekutuan dengan Tuhan Allah. Cara apa? Persembahan ini boleh diterima. Ini semua dirampas oleh mereka, saudara. Bikin semua orang Israel jengkel sekali, tidak mau datang ke Silo, tidak mau menghadap yaitu hadirat Allah, saudara. Ini dosa besar sekali di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau orang mau datang ke gereja Allah, saudara. Mereka justru sadar lewat pengantara satu-satunya, itu antara Allah dan manusia, Yesus Kristus Tuhan kita. Kami boleh diterima, diampuni, diberikan hak persekutuan dengan Tuhan Allah lagi, didamaikan dengan Tuhan Allah. Sekarang gereja maaf kau, atau misalnya Bapak Pendeta, Bapak Penginjil, atau guru sekolah minggu, atau apa, misalnya ada pihak ke majelis tua-tua mengumumkan, oh sekarang nggak usah pakai jalan ini. Maaf ya, pakai ini jahat sekali kalau ada begitu. Yesus Kristus bukan satu-satunya jalan hidup kebenaran. Woi, saudara bisa mengerti ya? Tuhan marah. Ini satu-satu jalan kebenaran dan hidup. Hanya lewat anak domba Allah yang disembelih, dipaku di atas kayu salib. Ini menjadi satu-satu pengharapan yang real, yang nyata bagi semua umat manusia. Sekarang gereja merambasi, nggak usah, ya pakai cara itu, kasih uang, ada apa? Saudara, Tuhan yang enggak akan menghajar, saudara. Inilah peringatan bagi saudara. Mereka pernah mengalami atau diselamatkan. Yang kedua, pernah dipilih, dipakai oleh Tuhan, dipercaya oleh Tuhan. Sekarang saudara, akhirnya poin yang terakhir adalah dibuang oleh Tuhan. Saudara, yang pertama, mereka diselamatkan betul-betul oleh Tuhan. Yang kedua, mereka dipercayakan dan dipilih oleh Tuhan langsung dan dipakai oleh Tuhan. Indah sekali. Saudara, sekarang tidak diizinkan lagi untuk melakukan hal itu di hadapan Tuhan. Saudara, tadi firman Tuhan mengatakan, saudara, dia bilang, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji
keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara, lalu ada peringatan-peringatan yang diungkapkan oleh seorang abdi Allah yang diutus oleh Tuhan kepada Eli. Bahkan satu warning yang begitu berat, yaitu kedua anakmu muda itu, Hofni dan Pinehas, pada hari yang sama itu mereka akan ditewas. Lalu betul-betul di dalam medan pertempuran, mereka kirai aku mengangkat tabut Allah ke medan pertempuran. Saudara, Tuhan mengizinkan tabut Allah itu yang dibuat oleh tangan manusia. Ini hanya satu lambang. Kalau umat Tuhan tidak hidup suci, tidak mau betul-betul setia kepada Tuhan, saudara, walaupun seperti kalau kita menggalungkan diri kita dengan salib yang dibuat oleh emas dan perak, kalau kita tidak hidup suci, kita sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, saudara, bagi saya, walaupun kita pakai 1, 2, sampai 100 salib, saudara, Tuhan tidak menyertai. Amin. Sama mereka ditewas. Firman Tuhan tidak menjadi kosong. Bahkan ayahnya, yaitu Eli juga jatuh langsung mati, saudara. Karena satu peringatan. Eli telah sangat tua, saudara. Itu pasal yang kedua, 1 Samuel ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Di situ katakan Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi pengantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Saudara, ini betul-betul ngeri ya. Tuhan sudah menyatakan isi hatinya. Kadang-kadang Tuhan pakai orang tua kita untuk memberikan nasihat kepada kita. Tapi kalau kita tidak menghargai, mungkin Tuhan pakai firman-Nya sekali lagi langsung kepada kita. Saudara, kalau tidak mau dengar lagi, mungkin ada hajaran di depan kita yang menunggu kita. Seperti dua anak Hofni Pinehas sudah dinasihati oleh ayahnya. Ayahnya berumur 98, cukup tua. Tapi mereka tidak mau menghargai. Sekarang saudara, Tuhan pakai seorang abdi Allah padang dengan langsung. Nah, firman Tuhan tidak kosong, saudara. Apa yang kita bisa pelajari pada hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, termasuk saya, kalau tidak pernah dengan keluarga kita, bahkan dengan nenek moyang kita, pernah mengalami keselamatan Tuhan Yesus Kristus, betul-betul diselamatkan oleh Tuhan, bahkan dipercayakan, dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menghargai, amin. Dan juga kita melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Janganlah kita menyampaikan firman Tuhan atau memberitakan Injil, lalu kita dibuang. Aku pribadi seorang yang mempunyai teologi, yaitu aku yakin jika orang betul-betul dilahirkan kembali
oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Allah, lahir dari atas, lahir dari kebenaran firman Tuhan. Dia tidak akan kehilangan keselamatan, saudara. Karena dari permulaan dia sungguh-sungguh diselamatkan. Dia disadarkan. Dia betul-betul menghayati. Dia menghargai firman, menghargai keselamatan Tuhan Yesus. Paling takut yaitu dia belum diselamatkan atau tidak diselamatkan. Dia pura-pura atau memalsukan. Seperti aku sudah diselamatkan, aku ikut paduan suara, aku ikut tim pembesukan, aku sibuk ini. Saudara, ini bahaya. Nanti akan pelan-pelan itu ada ekor yang bisa dilihat. Saudara, seperti pohon yang sehat, pohon yang baik, hanya menghasilkan buah yang baik, saudara. Termasuk saya, saudara. Kalau pohon yang itu rusak, hanya menghasilkan buah yang rusak, saudara. Aku bersyukur sampai dengan hari ini, aku masih dipelihara oleh Tuhan, saudara. Bukan saya lebih baik daripada Imam Eli atau Hofni Pinehas. Aku masih betul-betul gemetar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ada catatan yang masa lampau, tapi Engkau sudah hapus. Sekarang aku menghadapi tantangan dan pencobaan di depan saya. Tapi aku yakin Engkau akan menyertai saya. Engkau akan memberikan terang dan petunjuk melalui firman-Mu. Maka aku dengan iman, aku mengikut Tuhan. Aku akan setia kepada Tuhan, saudara. Ini penting. Selalu kalau sudah menerima berkat Tuhan, saya bagikan. Bukan merampas, saudara, bukan. Di sini, saya terus bersyukur. Aku mau meneladani contoh Yesus Kristus. Ini bukan saya mau memuji diri sendiri, bukan. Saya bersyukur kemarin 2 hari yang lalu aku pergi ke kantor, yaitu pelayanan saya. Di Taipei, singkat cerita. Waktu saya parkir, aku langsung mau menuju ke kantor saya. Sambil tunggu lampu merah. Depan saya ada orang yang langsung kelihatan, yaitu tidak ada rumah. Dia seorang ya, orang jalan pinggiran. Langsung tahu dan sebagainya. Aku juga mundur sedikit, tapi aku langsung menegur diri sendiri, menegur saya sendiri. Orang munafik, kenapa mau menolaknya? Aku langsung, tentu saja aku tidak ngomong keluar. Kalau sekarang Tuhan kita Yesus Kristus kalau hadir di sini, apa yang akan Dia lakukan? Apa yang akan Dia ajarkan kepada saya untuk melakukan? Akhirnya saya bergumur sekali. Tuhan ini, biarlah Tuhan pakai orang yang menolong saja. Karena aku banyak kesempatan, banyak pengalaman pernah bantu, tapi akhirnya sia-sia. Tapi tidaklah, semua dihargai oleh Tuhan di dalam kekekalan, ya, di dalam eternity. Tapi kali ini, sudah menjadi lampu hijau, aku ikutin. Akhirnya lewat 7-Eleven, lewat family, ada apa? Aku akhirnya, Tuhan, aku tidak mau, yaitu kalah sama itu kemauan manusia yang lama. Aku langsung masuk ke 7-Eleven. Tapi melihat, ini antri panjang, dia sudah lewat. Aku akhirnya lihat, dia masih pelan-pelan. Mungkin sudah sekian lama belum makan, pelan-pelan jalan. Bagus, aku akhirnya dengan berani. Bapak, Mas, boleh tunggu sebentar. Aku tahu Family Mart ini ada sarapan yang bagus sekali. Biar aku traktirkan. Ya, tunggu sebentar, Pak. Dia, ya. Saudara, aku akhirnya bawa, nggak usah bilang, roti, minuman, sebagainya. Kasih dia. Pak, bukan saya orang bisa mau kumpulkan pahala atau jasa. Pak, aku mau sharing berkat Tuhan. Dulu saya seperti Bapak, orang tua saya sulit sekali. Mereka sudah meninggal dunia. Aku betul-betul orang yang harus tapi diselamatkan, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya. Sekarang aku mau men-sharing ke Bapak, jangan kecewa, mungkin ada kesulitan tapi mengatakan memandang kepada Tuhan, bersandarkan kepada Dia, sebab Dia
sudah mati bagi dosa saudara dan dosa saya. Aku mulai menginjili kepada dia. Saudara, dia adalah seorang terpelajar, seorang cendekiawan. Wow, aku tidak bisa berdebat dengan dia. Dia tahu segala sesuatu. Akhirnya saya dengan sabar, dengan rendah hati, saya bilang, Papa adalah orang yang sangat berharga di dunia ini. Cuma belum ditemukan oleh masyarakat. Oh, dia sadar, ada orang menghargai saya. Saya bilang, betul. Mungkin di dalam keahlian saudara, di dalam 专业, di dalam profesimu, engkau begitu tahu. Tapi Papa, mari kita dengan rendah hati. Di sisi lain, ada hal-hal yang kita belum memahami, yaitu berkat Tuhan dan cinta kasih. Oh, begitu ya. Nah, Tuhan memakai saya mau bagi-bagikan. Bukan sekali lagi, bukan saya berjasa, tapi Tuhan yang mau saya, yaitu men-sharing atau menunjukkan kasihnya kepada-Nya. Bagaimana saya boleh diselamatkan, dipilih, dipakai oleh Tuhan. Demikian juga Bapa boleh diselamatkan oleh Tuhan melalui iman yang kepada Tuhan, dan bahkan mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, boleh dipakai oleh Tuhan. Lalu kami akhirnya ending itu conversation, endingnya itu dialog saudara. Dia betul-betul merasa, aduh, di dunia ini aku mungkin sudah dibuang oleh istriku. Aku mungkin tidak dipercayakan lagi oleh anak-anakku atau atasanku atau teman sekerjaku. Tapi ada Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan mau memakai lagi. Iya saudara. Biar Tuhan memberkati kita, amin. Biar kita menghargai Tuhan. Biar apa yang kami terima, kami juga membagi-bagi. Mari kita sama-sama tunduk kepala, masuk ke dalam doa. 主啊，我们感谢你，借着以利的家族，你让我们看到你曾经拯救，你也拣选，你呼召使用。很可惜，当我们不肯纪念你，忘记你的恩，骄傲抵挡你，我们最后就没有机会，反而被弃绝。求你帮助我们，透过旧约这个家庭得到警惕。谢谢你，Tuhan kami bersyukur pada sore hari ini. Firman-Mu telah disampaikan kepada kami dengan jelas. Meskipun sementara suara manusia akan berhenti, biarlah Roh-Mu yang kudus yang menyertai Firman-Mu terus bekerja dalam hati kami, sehingga melalui keluarga seorang pelayan Tuhan yang dicatat di dalam perjanjian lama menjadi pelajaran bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami menghargai keselamatan-Mu, kami menghargai pemilihan Tuhan. Kami juga menghargai itu penyertaan Tuhan yang selalu melindungi kami dan memakai kami. Biar lewat kami, nama-Mu diagungkan kembali, kemuliaan-Mu dinyatakan sekali lagi kepada banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima cawan dan roti yang telah disajikan di depan kita, dengan menyanyikan sebuah lagu yang indah, yaitu Pimpin ke Kalvari. Saudara mungkin boleh sama-sama melihat tayangan ini. Pimpin ke Kalvari, sambil kita nyanyi, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk menerima cawan Tuhan dan roti. Kita一起唱这首歌。
sambil kita mempersiapkan hati kita, izinkan saya membaca sebuah firman Tuhan untuk saudara sekalian, yaitu dicantum di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29。请允许我读哥林多前书11章23到29节。Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus diserahkan bagi engkau dan saya oleh manusia, dia sudah menetapkan yaitu perjamuan kudus bagi gerejanya, yaitu bagi umatnya sepanjang sejarah manusia. Sehingga setiap kali kita menghadapi meja ini, kita boleh mengingat akan kesengsaraan Tuhan begitu yaitu nyata di atas kayu salib. Murka Allah begitu nyata di dalam kematiannya juga. Pengampunan yang begitu berharga telah dikeluarkan dari Tuhan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui roti yang kita bisa melihat dengan mata kita, melalui cawan ini kita tengah iman kita melihat betul Tuhanku Yesus Kristus pernah datang untuk mentaati kehendak Bapa di surga. Dia datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dia datang bukan untuk dilayani, bahkan melayani manusia, bahkan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang untuk memberikan hidup yang kekal, bahkan memberikan hidup yang lebih berkelimpahan. Dia datang untuk menggenapi segala yaitu hukum Taurat. Puji Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu kita bersyukur melalui kedatangannya saudara dan saya boleh kembali kepada Tuhan. Amin. Melalui kemiskinannya saudara, engkau dan saya boleh mempunyai kekayaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan dia, saudara, engkau dan saya tidak usah dikutuki, maaf ya, betul. Dia yang menanggung segala kebutuhan bagi saudara dan saya. Kita diterima oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, saudara, karena dia rela menggantikan saudara dan menggantikan saya yang berdosa ini mati di atas kayu salib. Sehingga mari kita merenungkan akan cinta kasih-Nya. Mari kita juga menghayati dan juga bilang, Tuhan, kuatkan iman saya, pimpinlah daku, saudara. Tuhan, sehingga seumur hidup aku tetap setia kepadamu. Aku mau menjawab panggilan Tuhan, mau menjadi pelaku firman-Mu, akan menjadi penurut kehendak-Mu. Biar Tuhan memberkati kita semua. Sebelumnya, aku mengajak kita semua, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan akan cinta kasih Tuhan. Jikalau kita pernah seperti tadi doa saudari kita Ibu Alicia, jikalau di dalam waktu yang lewat kita ada kesalahan terhadap satu dengan yang lain, atau misalnya kalau kita ada berdosa baik sengaja maupun tidak sengaja,
Biar kita mengakui dosa kita, minta pengampunan dosa dari Tuhan. Menurut janji Tuhan yang setia, kita akan dibersihkan, diampuni, dan juga menjadi tahir di dalam Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, dan juga aku minta saudara boleh musiknya boleh dijalankan juga sambil mereka juga boleh merenungkan. Silakan Pak Tim. Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena Engkau memilih kami. Engkau memilih kami bukan karena kami baik, kami layak, tapi Engkau melayakkan kami karena Engkau memilih kami karena belas kasihan dan anugerah-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini anak-anak-Mu bisa berkumpul dan kami kembali memperingati hari kesengsaraan Tuhan, kesengsaraan-Mu yang karena dosa-dosa kami Engkau disalibkan dan Engkau mati di atas kayu salib. Tuhan, kami mengakui segala kesalahan kami, segala dosa-dosa kami, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tuhan, terima kasih Engkau memilih kami dan Engkau melayakkan kami untuk melayani Engkau. Tuhan, jaga kami, jangan sampai kami sombong, jangan sampai kami tidak mengindahkan Engkau. Tuhan, kami tahu bahwa apa yang Engkau telah korbankan di atas kayu salib, tubuh-Mu dan darah-Mu, yaitu untuk menyucikan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hati kami kembali bersih dan kembali memperingati apa yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami kembali hari ini, kami mau menyelidiki hati kami sendiri masing-masing di sini. Kiranya Engkau sendiri menyempurnakan kami, Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami layak untuk makan dan minum darah dan tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri dengan satu hati di hadapan Tuhan. Mari sama-sama mengakui, yaitu pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan dari ibu, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, entah di gereja mana, kalau Anda sudah dibaptis, kami sangat menyambut dan juga mengundang kita boleh sama-sama menerima. Jika Bapak Ibu kalau belum dibaptis, mungkin kami juga menyambut boleh melihat ya, menyaksikan, mengalami perjamuan kudus di jalannya. Tapi sendiri kita sementara jangan terima. Sesudah Bapak Ibu Saudara menyatakan imanmu di hadapan umum melalui CD atau di atestasi atau menerima baptisan air dan melambangkan kita dikuduskan, disucikan oleh Roh Kudus, barulah kita boleh menerima roti dan cawan ini. Karena menurut Alkitab, kalau kita belum dibaptis, belum menyatakan iman kita kepada Tuhan, saudara kita makan dosa diri sendiri, termasuk saya, karena tidak menghargai. Kalau siapa yang sudah dibaptis, di CD, di atestasi dan sebagainya, sudah betul-betul dibaptis dengan air dalam nama Allah Tritunggal, mari kita sama-sama menyaksikan.哦，这是必须要。先播上面，然后再播成上面。哦，这样子哦。是的。哦，oke,好ya. Saudara sekalian, terima kasih Bu Asri. Aku juga begini, nanti kita akan cuma bagikan satu porsi ini ya. Nah, tinggal nanti kita sama-sama, mari kita menerima roti bersama-sama dengan iman. Barulah, ini ada, kita buka, ini ada roti yang berwarna putih pada hari ini. Mungkin saya baru tahu. Sesudah itu baru ada anggur di dalamnya. Nanti sama-sama, tapi hati-hati. Kita nanti jangan, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam waktu Yesus Kristus Tuhan kita diserahkan untuk kita, yang mengambil roti ini dan mengucap syukur atasnya dan memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali ketika kamu memakainya. Dan sesudah memakai itu, dia juga mengangkat sebuah cawan ini. Inilah adalah sebuah ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali ketika kamu meminumnya. Mari kita sama-sama menerima cawan dan roti. Boleh saya minta ya, silakan. Jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan.